Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali tentunya masih di seputar surat edaran teman-teman ya, yang mana di sini surat edaran langsung dari Menpan RB ya, atau dari kementerian ya, Menpan RB. Nah, di sini ada per 14 Maret 2023 dan tentunya di sini ada kabar baik teman-teman ya. Nah, ini ada kabar baik. Nah, semoga saja kabar baik ini untuk semua tenaga honorer, yang mana di sini ada persiapan ya untuk pengadaan CPNS dan juga P3K ya. Ini baik di guru ya, di P3K guru, tenaga kesehatan, dan juga tentunya di tenaga teknis. Ini untuk tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, tentunya di dalam surat edaran ini ya ada beberapa persiapan ya, tentunya ada beberapa poin yang harus kita cermati ya. Salah satunya adalah Pemda ya, artinya pemerintah daerah selaku nantinya ya yang akan mengusulkan formasi ya untuk CPNS maupun P3K. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman ya. Di sini ada informasi ya, ada edaran resmi ya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya. Di sini suratnya baru ya. Jadi per 14 Maret 2023 ini terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Tentunya di dalam ASN teman-teman ya, tentunya nanti ada PNS ya atau CPNS ya tentunya, dan juga nanti ada P3K. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, kira-kira ada informasi apa terkait dengan surat edaran dari Menpan RB. Untuk itu seperti biasa teman-teman ya, silahkan simak video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan membahas untuk edaran dari Menpan RB terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Kita langsung saja teman-teman, kita cek untuk surat edaran resminya ya. Jadi yang pertama, edaran resmi ini dikeluarkan hari ini ya, 14 Maret 2023. Ini terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Tentunya ini ditunjukkan ya, atau ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga instansi daerah ya, atau teman-teman mungkin yang belum paham ya, ada PPK ya, ada pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, ada informasi sedikit ya mengenai ASN ya. Di sini ada informasi dalam rangka pemenuhan ya kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN. Ini di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 ya, mungkin teman-teman yang sekarang sedang berlangsung ya untuk P3K teknis ya di Kementerian Agama, ataupun untuk yang P3K guru ya, yang sekarang kemarin baru banyak rekan-rekan kita yang kena pembatalan ya. Semoga saja tetap semangat. Nah, semoga saja ini di tahun anggaran 2023 ya, mungkin untuk teman-teman kita yang belum berhasil ya di tahun 2021, tahun 2022 ya, semoga di tahun 2023 ini ada kabar gembira sehingga nanti teman-teman bisa diterima ASN ya di tahun 2023 ini. Oke, kita lanjutkan. Maka setiap instansi pemerintah ya ini wajib menyusun kebutuhan ya, jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan RB ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan berikutnya selanjutnya ya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero grow ya.
kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini masih tetap ya. Jadi di tahun 2023 masih pelayanan dasar atau yang urgent atau vital ya. Nanti masih di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Nah, sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Ya, ini ada pun hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Nah, di sini ada instansi pusat, teman-teman. Yang pertama, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan kemampuan anggaran ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk instansi pusat, teman-teman. Di sini instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Ya, jadi ini nanti mungkin ada rekan-rekan kita untuk tenaga honorer ya, nanti yang ingin ikut ya, mungkin CPNS ya di instansi pusat. Nanti semoga saja di 2023 ini ada formasi kalian ya. Yang kedua, untuk usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan ya, bidang kehakiman, bidang intelijen serta tenaga dosen. Ini untuk usulan kebutuhan CPNS, teman-teman ya. Jadi untuk guru ya di sini tidak disebutkan ya. Jadi sehingga bisa saja ya. Jadi untuk guru nanti tetap semuanya masuk di P3K ya. Terus yang poin C, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB ya, nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri PAN-RB nomor 1103 ya tahun 2022. Kebutuhan tenaga dosen sebagian dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Poin E, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri PAN-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Dan yang terakhir, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Ini untuk yang pemerintah pusat. Sekarang untuk yang instansi daerah, teman-teman ya. Jadi yang berada di kabupaten, kota ataupun di provinsi ya. Di sini usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta kesediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini untuk poin A, teman-teman, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan ya. Jadi untuk tahun 2023 P3K masih menjadi prioritas ya, yaitu untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Ini pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan ya bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Untuk poin B, teman-teman, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri PAN-RB ya nomor 158 tahun 2023 tentang syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Ya, di poin C, teman-teman, kebutuhan tenaga guru. Nah, ini ya, kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, sekarang masih berlangsung ya. Sekarang masih proses di masa sanggah untuk teman-teman guru yang ada di P1, P2 maupun di P3 ya, ataupun yang masuk di kategori umum atau P4. Kebutuhan untuk tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Yang poin 3, teman-teman, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, setting pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN dan masa hubungan kerja ya atau P3K melalui aplikasi e-formasi ya mulai tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 30 April 2023. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita melihat dari usulan ya, jadi usulan melalui informasi ini kalau kita lihat di tanggal 30 April 2023 ya, jadi bisa saja nanti untuk pengadaan P3K ataupun CPNS di tahun 2023 tentunya nanti di atas bulan ini ya di atas bulan April ya, mungkin bisa Mei, Juni, Juli
ataupun mungkin bisa sampai di sekitar September nanti kita akan update untuk jadwalnya jika sudah keluar ya. Ini masih proses untuk usulan ya kebutuhan ASN di masing-masing instansi daerah maupun di instansi pusat. Di poin 4 atau poin terakhir, instansi wajib melakukan dokumen ya sebagai berikut: tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh, surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPPK, cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditandatangani oleh PPPK, dan yang terang D, surat kesanggupan pembayaran gaji. Ini yang penting sekali teman-teman ya, karena tentunya setelah diangkat ya tentunya harus ada pembayaran gaji, tunjangan ya, pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPPK. Di poin 5, kelengkapan dokumen sebagai dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Panel B melalui aplikasi informasi paling lambat 30 April. Jadi 30 April ini adalah batas waktu untuk instansi ya daerah atau pusat untuk melakukan pengajuan formasi ya, petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi, ini yang paling penting, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang telah ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Ini yang paling riskan teman-teman ya. Jadi kalau ada Pemda ya, artinya untuk instansi pusat maupun daerah yang sampai batas waktu yang telah ditentukan ini tidak mengajukan atau tidak mengusulkan kebutuhan ASN ya, tentunya di sini tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Artinya tidak ada pengadaan ASN di daerah jika di daerah itu tidak mengajukan usulan ya. Terus ada sedikit informasi tentunya untuk yang P3K guru ya. Ini ada sedikit informasi yang melegakan ya. Kemarin bahwa untuk tahun 2023 ya, Kemendikbudristek ya ini telah menghitung ya untuk kebutuhan guru sebesar 662.919 untuk guru P3K. Ini tetap ya kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan melekat guru PPK telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, di sini dijelaskan teman-teman poinnya ya, ini kabar gembiranya untuk rekan-rekan formasi guru ya. Jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Ya, jadi insya Allah untuk teman-teman guru ya, tenaga honorer yang nanti akan menjadi guru ya, tentunya semoga saja semuanya bisa tercover di tahun 2023 ini. Dan juga bagi semua tenaga honorer ya yang akan mengikuti seleksi ataupun yang menunggu formasi untuk tahun 2023, semoga diberikan kelancaran dan semoga bisa diterima ASN di tahun 2023 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.